Bersama jaringan Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, di pagi ini kita bersua di udara dalam ajang tausiah subuh bersama Mari Pro makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Edisi Jumat 21 Januari 2022. Dan khusus hari ini kita hadir 1 jam 10 menit lebih kurang karena Ustadz Uge menjadi pembina upacara di sekolah beliau ya. Dan nanti sahabat sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat juga bisa bergabung di 0823 86447487 untuk bertanya seputar pengajian beliau. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio kita. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Silakan disapa sahabat kita Ustaz. Ya, assalamualaikum semuanya, sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini kembali dalam keadaan sehat. Amin. Apa tema kita Ustaz? Fadilah membaca bismillah. Fadilah itu keutamaan ya Ustaz. Keutamaan ya. Ya sahabat sehat Mari Pro, ini dia kajian Ustadz Uge mengenai fadilah membaca bismillah. Silakan Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, pertama sekali mari kita sama-sama kembali memperbaharui rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini Allah kembali berikan nikmat dan rahmatnya kepada kita, sehingga apapun yang beliau limpahkan kepada kita menjadikan kita mampu dan sanggup untuk melanjutkan kehidupan. Banyak mungkin manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat makan dan minum, serta nikmat yang lain yang mungkin nikmat itu lupa untuk digunakan menuju jalan Allah. Padahal sebetulnya ketika kita gunakan nikmat Allah sesuai dengan kehendak Allah, maka nikmat itu akan menjadi berkah dalam kehidupan. Nikmat banyak tapi kalau nggak berkah maka nggak ada gunanya. Akan tetapi walaupun dari segi jumlahnya sedikit tapi penuh dengan berkah, maka akan terasa nikmat Allah luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya munculnya syukur itu apabila kita pandai menggunakan nikmat Allah
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di ketika nikmat itu kita telah gunakan untuk Allah dan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah sesuai dengan janji Allah, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat itu untuk kita. Akan tetapi sebaliknya, di ketika nikmat itu tidak kita gunakan untuk Allah dan untuk menolak agama Allah, maka niscaya nikmat itu akan menjadi azab dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas bumi ini sehingga mampu merubah corak kehidupan dari alam kebodohan sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, kita dalam kehidupan sebetulnya penuh dengan aktivitas, penuh dengan pekerjaan, penuh dengan amal, dan penuh dengan perbuatan. Selagi kehidupan kita manusia, selama kita hidup di atas dunia, tidak terlepas daripada yang namanya suatu amalan, suatu perbuatan, suatu tingkah laku yang mesti kita lakukan di atas dunia. Akan tetapi penting untuk kita ketahui bahwa di setiap amalan yang kita lakukan dalam kehidupan, di ketika amalan itu baik, maka di setiap amalan itu menjadi ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi setiap amalan itu kita mulai dengan nama Allah, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apakah di setiap pekerjaan yang kita lakukan kita awali dengan nama Allah? Apakah setiap aktivitas yang kita lakukan di atas dunia kita ikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru malah terlupakan dalam kehidupan kita. Bahwasanya setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan itu adalah atas izin Allah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, banyak mungkin manusia termasuk orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum melakukan ibadah, sebelum melakukan suatu kegiatan, lupa menyebut nama Allah. Kadangkala makan pun, sebelum makan pun, sebelum minum pun lupa dengan Allah. Lupa menyebut nama Allah. Lupa bahwasanya Allah itu yang memberikan kita nikmat. Lupa bahwasanya yang kita makan itu nikmat Allah. Lupa bahwasanya minuman itu minuman yang dikasih Allah. Lupa bahwasanya kekuatan untuk melakukan suatu agenda itu datangnya dari Allah. Maka ketika kita lupa kepada Allah, lupa menyebut nama Allah, ini enggak sedikit mungkin yang kita alami dalam kehidupan. Menyebut nama Allah kadang-kala kita terlupakan. Menyebut nama Allah kadang-kala kita enggak sadar bahwasanya Allah terlupakan dalam kehidupan.
Padahal sebetulnya setiap bismillah dengan nama Allah yang Rahman, yang Pengasih, yang Rahim, yang Penyayang, menjadikan aktivitas kita berkah dalam kehidupan. Mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Mau pergi dan berangkat aktivitas, baca bismillah. Mau melakukan suatu aktivitas, baca bismillah. Apapun serta agenda dan aktivitas yang kita lakukan, kalau seandainya bismillah mengawali daripada setiap yang kita lakukan, maka keberkahan daripada apa yang kita lakukan itu menjadi suatu kenikmatan dalam kehidupan kita. Percayalah, apalagi pekerjaannya baik. Bukankah Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat? Sesungguhnya amal seseorang itu bergantung kepada niat. Ketika amal itu baik, kita niatkan untuk Allah dan kita mulai dengan bismillah. Akan tetapi semuanya yang kita lakukan di atas dunia, apapun bentuknya tanpa memulai dengan bismillah, maka berkahnya akan kurang, bahkan tidak ada dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, sebetulnya kalimat bismillah itu gampang diucapkan, tapi banyak yang lupa kita lakukan. Nah, ini persoalannya. Kadang-kala di ketika makan, amat sangat laparnya kita, langsung saja kita lahap. Ada makanan langsung kita lahap, ada minuman langsung kita teguk, dan lupa bahwasanya Allah yang memberikan nikmat itu, sehingga baca nama Allah pun enggak kita baca lagi. Padahal sebetulnya setiap nikmat yang kita nikmati dalam kehidupan itu kita baca dengan bismillah, semuanya menjadi berkah. Makanya mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan memuji Allah. Alhamdulillah, luar biasa agama kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, apalagi tentang makanan dan minuman. Kalau seandainya makanan dan minuman itu kita makan dan kita minum tanpa membaca bismillah, maka sama saja kita menikmati makanan dan minuman itu sama dengan setan atau berbarengan dengan setan. Makannya makan setan, minumnya minum setan, melakukan sebuah amalan setan. Kenapa enggak baca bismillah? Termasuk menyembelih seekor hewan, mesti dan wajib baca bismillah loh. Kalau enggak halal. Nah itu, begitu pentingnya baca bismillah dalam kehidupan. Lantas dengan baca bismillah, apapun yang kita lakukan, apa sih keutamaannya? Apa sih manfaatnya? Apa sih fadilahnya? Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah fadilah atau keutamaan membaca bismillah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah kata bismillah tentu nggak asing lagi bagi kita. Nggak asing lagi di telinga kita, nggak asing lagi di lidah kita, nggak asing lagi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin sejak awal kita meniti jenjang ilmu pengetahuan, jenjang pendidikan, mulai mungkin dari TK, SD, SLTP, SLTA dan selanjutnya, mungkin kata-kata bismillah adalah kata-kata awal daripada doa yang kita pelajari. Bahkan sebelum kita TK, mungkin kita sudah diajarkan oleh orang tua kita, diajarkan oleh ibu dan ayah kita, diajarkan oleh nenek dan kakak-kakak kita mungkin. Nah, sebelum makan baca bismillah.
Sebelum minum baca bismillah, sebelum tidur baca bismillah, sebelum belajar baca bismillah. Apapun yang hendak kita lakukan awali dengan bismillah. Mungkin ilmu pengetahuan dan ajaran serta perintah dan anjuran untuk baca bismillah terhadap diri kita telah kita dapatkan dari usia dini. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, sepenting apakah bismillah itu? Atau seperti apakah keutamaan daripada bismillah itu? Mari kita lihat bagaimana keutamaan daripada membaca bismillah itu. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, keutamaan pertama dapat kita lihat bahwasanya keutamaan daripada membaca bismillah itu adalah mengucapkan bismillah sebagai doa dan berkat. Itu yang pertama. Ternyata mengucapkan bismillah itu adalah doa dan berkah dalam kehidupan. Nah, makanya kita katakan di awal tadi bahwasanya setiap nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang kita butuhkan sebetulnya berkah daripada nikmat itu. Untuk menjadi berkahnya sebuah nikmat itu penting membaca nama dan menyebut nama Zat yang memberikan nikmat itu, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut nama Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah. Ini penting ini. Apapun agenda yang akan kita lakukan, selagi agenda itu tidak menyalahi aturan agama, mulakan dengan bismillah. Agar kehidupan ini penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau telah kita baca bismillah, kadang-kala ada suatu kekhilafan yang kita lakukan, Allah pun menunjukkan kita, Allah pun mengarahkan kita kepada yang benar. Kalau seandainya bismillah itu menjadi ucapan awal daripada setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, jadi mengucapkan bismillah itu adalah bagian daripada doa dan berkah dalam kehidupan. Rasulullah SAW mengatakan, Jibril ketika datang kepadaku, yang pertama kali diucapkannya dan diberikan kepadaku adalah kata Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah ayat yang pertama itu Jibril menyampaikan ayat Allah kepada Rasulullah SAW? Bukankah ayat pertama itu dilengkapi dengan nama Allah, diperintahkan untuk menyebut nama Allah? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Menciptakan. Menyebut nama Allah. Mau baca, sebut nama Allah. Mau melakukan suatu aktivitas, sebut nama Allah. Ini pentingnya menyebut nama Allah. Kalau enggak, berkahnya enggak ada. Kadang-kadang bismillah ini gampang kita ucapkan tapi sering lupa. Nah ini, kadang-kadang mau makan pun lupa bismillah, sehingga makan itu enggak berkah lagi. Banyak orang mungkin yang kenyang, tapi kenyangnya itu membuat perutnya sakit. Kenapa? Kekenyangan. Artinya apa? Berkahnya hilang. Itu akibat daripada makannya tidak diawali dengan bismillah.
Makan kalau tidak diawali dengan bismillah, maka makannya itu sama dengan setan dan buru-buru. Sampai nggak ingat lagi yang namanya kenyang. Bahkan setelah yang makan juga baru. Artinya apa? Bahasanya berkahnya itu nggak ada. Kalau kita contoh makannya Rasulullah yang diawali dengan menyebut nama Allah, gimana? Makannya itu sebelum terlalu lapar. Berhentinya itu sebelum terlalu kenyang. Nah, kalau sebelum terlalu lapar dan berhenti sebelum terlalu kenyang, maka berkahnya itu akan terasa. Makanya Rasulullah itu jarang dihinggapi dengan penyakit, apalagi penyakit perut. Kenapa? Makannya itu diatur. Makannya itu sesuai dengan perintah agama. Makanya Rasulullah itu jangan sakit loh. Kenapa? Makannya itu sesuai dengan aturan agama. Nggak pernah sakit mah. Bahkan Rasulullah SAW dalam riwayatnya kita dengar 2 kali saja beliau sakit. Nah, kita berapa kali sakit dalam kehidupan? Itu faktor pertama daripada penyakit yang kita alami dalam kehidupan adalah faktor makanan. Yang faktor makanan itu ada pengaruhnya dengan mengawali dengan bismillah atau menyebut nama Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi itu keutamaan pertama daripada baca bismillah. Mengucapkan bismillah itu adalah sebagai doa dan penuh dengan berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, bahwasanya fadilah mengucapkan bismillah itu adalah mengucapkan bismillah itu membawa kepada kebaikan. Coba kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jaranglah orang yang mengawali suatu kegiatan, suatu agenda dan aktivitas mereka yang mereka awali dengan bismillah itu jarang yang tidak membawa kebaikan. Semuanya hampir seluruhnya membawa kebaikan. Kenapa? Karena diawali dengan nama Allah. Semua aktivitas yang baik yang diawali dengan menyebut nama Allah, maka semuanya penuh dengan kebaikan. Makanya jangan lupa Allah. Dalam hidup ini jangan pernah lupakan Allah. Seperti apapun kondisi dan situasi yang kita alami dalam kehidupan, jangan pernah lupa Allah, jangan jauh dari Allah. Selalu ikut sertakan Allah dalam setiap agenda yang kita lakukan. Maka mengucapkan bismillah itu akan mendatangkan suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya bisa kita tilik dan kita pelajari kehidupan kita. Kenapa ya sering terjadi suatu hal buruk dalam kehidupan saya? Nah, mungkin salah satu jawabannya selama ini adalah bahwasanya kegiatan kita jarang atau bahkan tidak pernah kita awali dengan bismillah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca bismillah dengan ikhlas dan yakin karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunung-gunung yang ada di dekatmu akan bertasbih, namun tak seorang pun yang mendengar. Nah itu, ini kata Rasul, siapa saja yang membaca bismillah dengan ikhlas dan yakin karena Allah, maka gunung-gunung yang ada dekat kita ini, kata Rasulullah, akan bertasbih. Namun kita kadang-kadang kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau gunung yang dekat kita itu bertasbih kepada Allah. Padahal sebetulnya setiap kita baca bismillah, maka seluruh gunung yang dekat dengan kita akan bertasbih kepada Allah.
mensucikan nama Allah luar biasa. Kalau seandainya gunung saja bisa bertasbih dengan kita membaca bismillah, kenapa kita manusia yang diberikan akal pikiran, diberikan hati yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, tidak mampu bertasbih kepada Allah? Kenapa kita nggak mampu memuji Allah dalam setiap hidup kita? Padahal gunung selalu bertasbih kepada Allah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, membaca bismillah penuh dengan kebaikan. Makanya kalau seandainya apalagi ini dalam hal kehidupan rumah tangga, kalau ingin dan penuh dengan kebaikan, maka awali semuanya dengan bismillah. Bahkan sebelum menikah pun awali dengan bismillah, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka insya Allah kalau ingin keluarga yang kita impikan itu sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kasih sayang tadi, maka awali dengan kata atau menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka insya Allah semua urusan dalam kehidupan akan menjadi baik dan berkah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, selanjutnya yang tak kalah pentingnya ini mesti kita ketahui bahwasanya fadilah atau keutamaan daripada membaca bismillah itu adalah paspor menuju kesuksesan. Nah, ini paspornya. Ini tiket ini. Mau sukses baca bismillah, mau berhasil baca bismillah, mau mendapatkan suatu keinginan yang kita impikan itu tercapai, baca bismillah. Kalau kita punya cita-cita nih menjadi seorang dokter atau presiden contohnya, maka kita titikkan kita dari jenjang pendidikan pada bawah, maka awali setiap aktivitas kita dengan bismillah. Maka kunci daripada kesuksesan itu adalah terletak pada bismillah. Yakinlah kalau kita ingin sukses, baca semuanya awali dengan bismillah. Kenapa Allah bersama kita? Kalau kita ikutkan, kalau kita ikut sertakan Allah dalam setiap aktivitas kita, maka Allah pun akan bersama kita, akan mengantarkan kita kepada suatu kesuksesan. Tapi kalau Allah tidak kita ikutkan dalam setiap aktivitas kita, maka bisa jadi kegagalan itu akan kita dapatkan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang keluar rumah lalu dia mengucapkan bismillah, maka engkau telah mendapat petunjuk dari Allah dan dicukupkan rezekimu dan diberikan perlindungan dan penjagaan, maka godaan syaitan pun akan menyingkir. Nah, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Luar biasa. Ketika kita keluar rumah lalu mengucapkan bismillah, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan akan dicukupkan rezeki kita. Rezeki kita akan dicukupkan. Jadi kalau mau bekerja baca bismillah, kalau mau usaha baca bismillah, nanti Allah cukupkan. Kadang-kadang mungkin kita merasa rezeki kita kurang, maka dengan membaca bismillah, insya Allah ada cukupkan rezeki yang akan kita terima. Nah, inilah fadilahnya bismillah. Dan Allah berikan perlindungan setiap aktivitas kita, dan Allah akan menjaga kita loh. Dengan bismillah, mungkin kalau kita mengendalikan kendaraan bawa motor contohnya, bawa mobil, bawa kendaraan apapun, kita akan dilindungi oleh Allah kalau kita baca bismillah, dan setan pun tidak akan mampu menggoda kita. Kenapa kita menyebut nama Allah?
dan Allah bersama kita, maka setan nggak akan mampu menggoda kita. Jadi oleh sebab itu mulailah dengan bismillah, akhiri dengan memuji nama Allah. Kalau selama ini kehidupan kita nggak ada rasa berkah, nggak ada rasanya suatu ketenangan dalam hidup, nggak ada rasanya suatu kenikmatan daripada apa yang kita usahakan, maka awalilah, mulai dari saat ini, awali setiap aktivitas yang akan kita lakukan baca bismillah. Apalagi dalam mencari atau mengenai rezeki, mencari rezeki untuk istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, maka awali semuanya dengan bismillah. Maka nanti setiap hasil yang kita dapatkan daripada awal bismillah itu akan menjadi berkah. Ketika kita berikan kepada istri kita, anak kita, keluarga kita, maka semuanya akan menjadi berkah. Walaupun kadang-kadang ada jumlah nominal dunia berjumlah sedikit, akan tetapi kalau bismillah kita jadikan sebagai awal daripada suatu kegiatan, maka berkah daripada nikmat itu akan kita rasakan. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan pada saat ini, baik itu dalam hal kehidupan, untuk kehidupan dunia ataupun untuk kehidupan akhirat kelak, ketika kita selalu membaca nama Allah, menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hela nafas kita, dalam setiap aliran darah kita, maka insya Allah keberkahan, ketenangan jiwa, kedamaian akan kita dapatkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Ya, terima kasih kepada Ustadz Uge yang telah menghadirkan kajian tausiah subuh di ruang dengar kita semua mengenai fadilah mengucapkan bismillah di dalam Islam. Silakan buat sahabat sehat Mari Pro, kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung, kita tunggu di 0823 8644 7487 0823 8644 7487.